Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 basis data untuk materi perancangan database sistem penjualan toko pakaian untuk menyelesaikan mata kuliah tugas besar basis data. Perkenalkan, nama saya Dimas Syarul Hikmah Syakir dan di samping saya teman saya. Saya Muhammad Nabil Maulana. Kami akan sedikit menjelaskan mengenai IRD, query dan lainnya dalam perancangan database sistem penjualan toko pakaian. Yang bagian pertama akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Nabil Maulana. Nah, oke, di sini ada latar belakang. Jadi toko pakaian modern memerlukan sistem informasi penjualan yang terstruktur dan efisien. Pengelolaan data transaksi, stok barang, dan pelanggan secara manual rentan terhadap kesalahan dan ketidakefisienan. Perancangan database yang baik menjadi solusi utama untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga proses bisnis dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan terorganisir dengan baik. Selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi. Nah, yang pertama ini ada toko pakaian saat ini masih mengandalkan pencatatan manual yang tidak efisien. Jadi, toko pakaian ini rentan terhadap kesalahan dan membutuhkan waktu yang lama dalam pengelolaan data transaksi penjualan. Nah, dari data penjualan, stok barang, dan informasi pelanggan tersimpan secara terpisah, sehingga tidak terintegrasi dengan baik, menyebabkan inkonsistensi dan duplikasi data. Nah, di sini kesulitan dalam menghasilkan laporan penjualan yang akurat dan tepat waktu menghambat pengambilan keputusan bisnis secara efektif oleh manajemen toko. Di sini ada tujuan penelitian dari yang kami buat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan database sistem penjualan toko pakaian yang efisien, terintegrasi, dan mampu mendukung operasional bisnis secara optimal dalam mata kuliah basis data. Nah, di sini ada yang pertama itu merancang database yang efisien dan struktur. Yang kedua, mengintegrasikan data transaksi penjualan toko. Yang ketiga, mendukung operasional toko pakaian dalam optimal. Dan yang terakhir, menghasilkan laporan penjualan yang akurat. Di sini ada analisis kebutuhan. Nah, yang pertama ada kebutuhan data pelanggan. Sistem membutuhkan pencatatan data pelanggan meliputi identitas, alamat, nomor kontak, dan riwayat pembelian untuk mendukung layanan pelanggan. Lalu kebutuhan data produk. Sistem harus menyimpan data produk pakaian seperti nama, kategori, ukuran, warna, harga, dan stok yang tersedia di toko. Lalu ada kebutuhan data transaksi. Sistem mencatat setiap transaksi penjualan termasuk tanggal, detail produk yang dibeli, jumlah total harga, dan metode pembayaran. Lalu ada kebutuhan pelaporan. Di sini sistem harus mampu menghasilkan laporan penjualan harian, bulanan, stok produk, dan rekap transaksi untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi di sini analisis kebutuhan adalah sistem dilakukan untuk mengidentifikasi data dan proses yang diperlukan dalam sistem penjualan toko pakaian. Sistem harus mampu mengelola data pelanggan, produk, transaksi penjualan, serta menghasilkan laporan yang akurat dan efisien. Dan di sini akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada tabel normalisasi UNF sampai 2NF. Di sini kita menggunakan normalized form dari UNF biasa sampai 2 normalized form. Di sini yang pertama, apa bedanya? Di sini ada nomor, tanggal, pelanggan, nomor HP, alamat, produk, kategori, ukuran, warna, harga, jumlah total, dan kasir itu jadi satu tabel dalam satu tabel yang sama. Jadi belum dibagi-bagi. Lalu yang kedua, kita pisahkan setiap atributnya itu hanya memiliki satu nilai. Nah, baris datanya dipisah sehingga tidak ada grup yang berulang dalam tabel penjualan. Di sini ada ID penjualan, tanggal, pelanggan, produk, jumlah, harga, dan total. Lalu setelah itu kita rubah lagi, kita buat menjadi second normal form. Ini semua atributnya non kunci, yaitu bergantung penuh pada primary key, yaitu di sini ada ID primary key-nya, dan atribut parsial seperti nama produk dipindah ke tabel produk itu sendiri. Sini kita bagi lagi menjadi 3 dari tabel-tabel yang tadi sudah dibuat. Sini ada pertama tabel pelanggan. Tabel pelanggan diisi oleh ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, dan alamat. Lalu ada tabel kategori. Di sini diisi oleh ID kategori dan nama kategori untuk kaos atau hoodie. Lalu ada tabel produk. Tabel produk di sini diisi oleh ID produk, ID kategori, nama produk, ukuran, warna, harga, dan stok. Nah, di sini di dalam tabel produk kita mengambil ya. Oke, di sini dalam tabel produk kita mengambil foreign key dari tabel kategori yaitu ID kategori. Selanjutnya di sini ada IRD. IRD-nya di sini entity relationship
diagram itu menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem penjualan toko pakaian. Entitas utama ini meliputi pelanggan, transaksi, detail transaksi, produk, kategori, dan karyawan. Nah, setiap entitas ini terhubung melalui jalur relasi yang mencerminkan alur bisnis penjualan mulai dari pencatatan pelanggan hingga pengelolaan stok produk pakaian. Di sini kita bisa lihat pelanggan dengan primary key ID pelanggan yang mana ada bintang satu di sini sebagai tanda, lalu ada nama pelanggan, nomor HP, dan alamat. Nah, tabel pelanggan ini bisa melakukan banyak penjualan gitu kan. Di sini di tabel penjualan kita memiliki primary key yaitu ID penjualan, tanggal, dan di dalam tabel penjualan ini kita memiliki foreign key yaitu ID pelanggan dan ID kasir yang ditanda dengan bintang 2 di sini. Lalu ada total bayar. Nah, di sini ada tabel kasir dengan memiliki ID kasir dan nama kasir. Nah, kasir ini hanya bisa melakukan satu penjualan setiap ordernya. Lalu dari satu pelanggan ini bisa melakukan banyak penjualan, dan dari banyaknya penjualan ini bisa menghasilkan banyaknya detail penjualan yang mana di dalam tabelnya ini berisi ID detail, lalu ID penjualan yang diambil dari tabel penjualan, ID produk yang diambil dari tabel produk, terus ada jumlah, harga, dan subtotal. Dan dari tabel detail penjualan ini bisa menghasilkan banyak dari banyak detail penjualan ini bisa menghasilkan salah satu produk, yaitu di sini ada isinya tabel produk itu ada ID produk, lalu ID kategori yang diambil dari tabel kategori, lalu ada nama produk, ukuran, warna, harga, hingga stok. Lalu terakhir ada tabel kategori yang mana di sini ada ID kategori dan nama kategori. Nah, banyak produk ini bisa mengambil satu kategori yang diambil dari tiap-tiap tabelnya. Lalu selanjutnya ada entitas dan atribut. Di sini sistem penjualan toko pakaian kami ini memiliki 6 entitas utama dalam database, yaitu pelanggan. Dalam isinya ada ID, nama, alamat, telepon, dan email. Lalu produk, dalam isinya ada ID, nama, harga, stok, dan ID kategori. Lalu transaksi yang dalam isinya ada ID, tanggal, ID pelanggan, dan total. Lalu selanjutnya ada detail transaksi yang di dalam isinya ada ID, ID transaksi, ID produk, quantity, subtotal. Lalu ada terakhir sebelumnya ada kategori yang diisi ID dan nama kategori, dan supplier ID, nama, telepon, dan alamat. Ini bisa dilihat ada pelanggan dan produk, kategori dan supplier, transaksi dan detail, dan atribut teridentifikasi. Nah, selanjutnya ada relasi table. Relasi table di sini kita bisa melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 table, yang mana relasi table ini dibentuk melalui hubungan dari primary key atau PK dengan foreign key atau FK. Nah, tabel pelanggan memiliki primary key ID pelanggan yang berelasi dengan tabel transaksi melalui foreign key di ID pelanggan. Nah, di sini kita bisa lihat ID pelanggan memiliki ID pelanggan sebagai primary key yang mana digunakan juga untuk tabel transaksi, yaitu ada di sini. Nah, penjualan. Tabel penjualan ini menggunakan ID pelanggan sebagai foreign key. Lalu selanjutnya ada tabel produk yang memiliki primary key ID produk berelasi dengan tabel detail transaksi melalui foreign key ID produk. Nah, di sini ada tabel produk. Nah, tabel produk ini memiliki primary key yaitu ID produk yang mana digunakan juga di detail penjualan sebagai foreign key ID produk. Lalu selanjutnya ada tabel transaksi memiliki foreign key ID memiliki primary key ID transaksi yang berelasi dengan tabel detail transaksi melalui foreign key ID transaksi. Nah, di sini ada ID transaksi yaitu ID penjualan. Nah, di sini ID penjualan juga berelasi dengan tabel detail penjualan yang mana dijadikan dengan foreign key di ID penjualan di tabel detail penjualan. Lalu selanjutnya ada tabel kategori yang berelasi dengan tabel produk melalui foreign key di ID kategori. Di sini di tabel kategori memiliki primary key yaitu ID kategori yang berelasikan dengan tabel produk ID kategori di sini dijadikan foreign key. Nah, terakhir ada tabel karyawan, itu ID karyawan berelasi dengan tabel transaksi melalui ID karyawan. Di sini ada tabel kasir. Nah, di sini kasir ini memiliki primary key yaitu ID kasir yang berelasikan dengan tabel penjualan di sini yaitu digunakan foreign key ID kasir. Nah, dalam tiap-tiap tabel sendiri yang saling berelasi, di sini dihubungkan satu sama lain dengan garis-garis yang sudah diatur. Yang mana di sini garis yang memiliki sedikit cembungan ini adalah foreign key yang dituju, lalu garis yang memiliki kotak ini adalah primary key-nya. Selanjutnya ada implementasi dari query-nya atau MySQL-nya. Di sini untuk pembuatan database kita menggunakan drop database, dan jika itu sudah ada database-nya, maka kita bisa menghapus semua database-nya. Lalu kita bisa membuat create database yang baru yaitu DB penjualan pakaian, di mana ketika tidak ada drop database, maka create database ini akan error ketika sudah ada datanya. Setelah sudah dibuat, kita panggil use database penjualan pakaian. Di sini saya langsung membuat beberapa tabel, yaitu ada tabel kategori, tabel pelanggan, tabel kasir, tabel produk, tabel penjualan, lalu tabel detail penjualan.
Dan saya di sini menggunakan beberapa cara, yaitu di dalam ID kita membuatkan dengan integer dengan auto increment, lalu di nama kategori kita menggunakan varchar dan itu diisinya bukan null, dan di create table product di sini ada constraint fk product kategori, yaitu foreign key-nya dari ID kategori, referensinya dari kategori di dalam ID kategori, dan sisanya juga sama, kita memasukkan foreign key-nya di dalam table masing-masing dengan menggunakan pseudocode yang sudah diberikan. Lalu di sini setelah pembuatan table selesai sampai dengan table detail penjualan, saya memasukkan beberapa poin untuk tiap-tiap tabelnya, yaitu di dalam kategori saya memasukkan value-nya di sini kaos, kemeja, hoodie, celana, jaket, dan dress. Lalu di dalam pelanggan saya mengisi sesuai dengan table yang ada kecuali ID, ya, makanya saya mengisi nama pelanggan, nomor HP, dan alamat. Di sini saya memiliki beberapa data, lalu saya memiliki kasir juga diisi dengan nama kasir, ada beberapa data juga. Lalu selanjutnya ada di sini saya memasukkan produk juga dengan diisikan dengan ID kategori, nama, produk, ukuran, warna, dan harga, lalu stok. Nah, di sini selanjutnya saya mengisikan penjualan, data penjualan di sini ada tanggal, ID pelanggan, ID kasir, lalu terakhir total bayar. Dan yang terakhir yaitu ada detail penjualan. Di sini ada ID penjualan, ID produk, jumlah, harga, dan subtotal. Nah, di sini contoh query untuk memanggil dengan output yang seperti ini, di mana ada ID penjualan, tanggal, nama pelanggan, nama produk, ukuran, warna, jumlah, harga, subtotal, dan nama kasir. Saya menggunakan select untuk memanggil beberapa table yang saya inginkan. Yang di dalam table itu saya hanya ingin memanggil data-data yang saya inginkan juga. Di sini ada ID penjualan, tanggal, lalu nama pelanggan dari tabel pelanggan. Ini sebelumnya dari tabel penjualan, lalu nama produk dari tabel produk, ukuran, warna, lalu ada detail penjualan, di sini ada jumlah, harga, dan subtotal, lalu ada tabel kasir, saya memanggil nama kasir. Nah, di sini dia dipanggil dari penjualan, yaitu tabel penjualan disatukan dengan tabel pelanggan dan PL. Di sini PL ini untuk singkatannya gitu kan dari tabel-tabel tersebut. Nah, yang dimana di tabel penjualan ini ada ID pelanggan yang sama dengan di tabel pelanggan, yaitu ID pelanggan. Maka di dua hal ini dijadikan satu saja yang ditampilkan. Lalu kita gabungkan juga kasir dengan nama kasir tadi, nama kasir terakhir sini, yaitu di dalam kasir pun ada ID kasir dan yang sama dengan di tabel penjualan, yaitu ada ID kasir juga yang dipanggil. Nah, dua hal ini ketika dijadikan digunakan query on itu akan menjadikan satu yang saja yang diundang, yang dipanggil ke dalam table. Lalu di sini ada join detail penjualan DP, di mana di dalam table penjualan ini ada di ID penjualan dan juga detail penjualan ini ada ID penjualan, maka salah satunya saja yang diambil, yang mana di sini dikeluarkan di ID penjualan. Lalu terakhir ada produk atau PR, yang mana di dalam detail penjualan ini ada ID produk yang sama dengan table BR ini, yaitu ID produk, ya table produk. Nah, akhirnya hanya dipanggil satu ID produk yang mengeluarkan nama produk. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini ada hasil dan manfaat. Implementasi database sistem penjualan toko pakaian menghasilkan sistem yang terstruktur, efisien, dan andal. Database yang dirancang mampu mendukung operasional toko secara optimal dan menghasilkan laporan yang akurat dan cepat. Ini yang pertama, ada database terstruktur dan berkomunikasi dengan baik. Lalu ada laporan penjualan otomatis dan akurat. Efisiensi operasional toko meningkat signifikan. Lalu ada pengelolaan stok dan transaksi lebih mudah. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Jadi perancangan database sistem penjualan toko pakaian telah berhasil diselesaikan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan IRD, normalisasi hingga 3NF, dan implementasi pada MySQL. Sistem ini mampu mengelola data produk, pelanggan, transaksi, dan laporan penjualan serta secara efisien dan terstruktur. Lalu ada rekomendasinya, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur manajemen stok otomatis, integrasi laporan analitik, serta antarmuka pengguna berbasis web untuk meningkatkan kemudahan pengelolaan toko. Ya, selanjutnya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok 9 untuk pemaparan materinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.